Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun tujuan dari materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi adalah yang pertama, memahami permasalahan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan sistem ekonomi, dan ketiga, menjelaskan sistem perekonomian. Permasalahan pokok ekonomi itu ada dua. Yang pertama ada masalah pokok ekonomi klasik, dan yang kedua ada masalah pokok ekonomi modern. Dalam permasalahan pokok ekonomi klasik ada tiga masalah dibahas, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan juga masalah konsumsi. Dalam permasalahan produksi menyangkut masalah barang dan jasa apa yang harus diproduksi sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, kemudian proses, dan peningkatan hasil output. Itu adalah masalah distribusi. Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia setelah selesai diproduksi akan sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Jadi barang dan jasa yang tidak sampai ke tangan konsumen tidak ada gunanya dan tidak dapat memuaskan konsumen ketika tidak tersalurkan atau terdistribusikan. Oleh karena itu, sistem distribusi dilakukan melalui transaksi langsung dari produsen ke konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Contoh misalnya, pada penduduk kota-kota besar di Indonesia membutuhkan beras sebagai makanan pokoknya. Adapun beras biasanya dihasilkan di daerah. Jadi, perlu ditentukan cara distribusi yang tepat agar beras-beras dari desa sampai ke tangan konsumen di kota. Jadi, kalau dalam masalah distribusi, bagaimana agar barang yang diproduksi itu sampai kepada konsumen. Ini adalah masalah konsumsi. Jadi, masalah konsumsi ini menyangkut permasalahan apakah alat pemuas kebutuhan yang diproduksi memang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi konsumsi di sini adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Maka barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Masalah konsumen berhubungan dengan kebutuhan, selera, budaya, agama, serta daya beli konsumen. Berikutnya adalah permasalahan pokok ekonomi modern. Ada tiga masalah di sini. Yang pertama, what apa dan berapa banyak barang yang diproduksi. Dengan perkataan lain, berapa banyak barang dan jasa yang harus dibuat. Kemudian barang dan jasa apa yang dibuat dan kapan barang dan jasa tersebut dibuat. Jadi permasalahannya sebenarnya adalah jenis dan jumlah barang dan jasa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Nah, untuk menjawabnya, untuk memecahkan masalah what ini, pemerintah maupun swasta harus melakukan analisis pasar untuk menentukan barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana memproduksi atau how. Ya, jadi dengan perkataan lain, produksi ini harus dilakukan oleh siapa, kemudian dengan faktor produksi yang mana, dan tekniknya seperti apa. Agar dapat memecahkan masalah how atau bagaimana cara memproduksi, pemerintah maupun swasta harus menentukan teknik produksi yang efektif dan efisien. Selain itu, harus ada pembagian kerja yang jelas kepada pihak-pihak yang melakukan produksi. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang diproduksi. Ya, siapakah yang akan menikmati dari adanya barang dan jasa di seluruh negeri, atau dengan kata lain, bagaimana produk nasional itu didistribusikan kepada orang. Jadi harus ditentukan apakah barang itu diproduksi bagi orang kaya, atau pada sektor mana saja, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, pemerintah maupun swasta itu harus melakukan analisis pasar untuk menentukan komoditas atau untuk menentukan konsumen mana yang akan menggunakan barang atau jasa. Jadi sistem ekonomi itu adalah
perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi di dunia ada 4. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Ya, untuk sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama itu bahwa pengaruh norma adat dalam mengatur kegiatan ekonomi itu sangat kuat. Yang kedua, penggunaan uang belum dikenal atau masih dalam bentuk barter. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi tidak berorientasi pasar, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi komando. Jadi dalam sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya bahwa semua alat produksi itu dimiliki oleh negara. Yang kedua, pemerintah melakukan perencanaan terpusat menyangkut kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, perencanaan terpusat merupakan pengendali atau pengatur perekonomian dalam sistem ekonomi komando. Ekonomi pasar. Jadi kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, hak milik perorangan diakui, termasuk dia itu pemilikan alat produksi dan sumber produksi. Kemudian kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing diberikan, dan orientasi untuk pasar dengan tujuan meraih keuntungan secara maksimal, serta kegiatan ekonomi dikendalikan oleh mekanisme pasar. Sistem ekonomi campuran. Jadi dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan kegiatan ekonomi. Sebenarnya untuk negara-negara di dunia sebagian besar menggunakan yang namanya sistem ekonomi campuran. Sistem perekonomian Indonesia. Dalam sistem perekonomian di Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat karakteristik dari sistem perekonomian Indonesia itu dituangkan dalam pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di Indonesia ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Dan yang ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat, serta pemuasan kebutuhan ekonomi hanya pada satu kelompok saja, atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dasar perekonomian nasional, ya, mulai dari nilai ketuhanan, bahwa roda kegiatan ekonomi digerakkan sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian nilai kemanusiaan, kepentingan nasional, kepentingan rakyat, dan juga nilai keadilan sosial. Demikian pembahasan untuk pertemuan kali ini.